pada pagi hari ini ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Apakah semua sudah bergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini? Coba saya cek dulu. Kasanova, Nurliana, Rohman Fadila, Widi Agnesia, ya berarti hadir semua ya. Nah, semoga nanti bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat, dengan antusias ya, agar ilmu yang kita dapatkan juga akan bermanfaat untuk kita. Nah, anak-anak, Wima mau tanya, tadi malam di daerah kita sudah terjadi peristiwa apa ya? Hujan ya. Semua di rumahnya hujan atau ada yang tidak hujan? Hujan deras ya. Ya. Ada yang tahu mengapa sih kok bisa hujan? Ya, siapa yang tahu kira-kira mengapa sih kok hujan? Sanova? Karena terjadi penguapan air dari laut, sungai, dan danau. Ya. Ada yang lain? Widi, mengapa sih kok terjadi hujan? Sama Bu, menguap air laut, sungai, danaunya Maaf, air laut ya. Nah, membentuk ketika awan. hujan, biasanya kita mendengar apa sih? Suara petir. Takut tidak dengan petir? Tidak. Tidak takut. Nah, selain petir, Kalau di dalam Ketika- rumah, ketika hujan terjadi setiap hari, kira-kira apa yang akan terjadi? Banjir. Nah, ada yang tahu mengapa sih Bu Ima kok tanya hujan, petir, banjir? Apa hubungannya dengan pelajaran hari ini ya? belajar tentang teks eksplanasi dan Ya, benar sekali jawaban Widi ya. Pagi ini kita akan belajar materi tentang teks eksplanasi dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis ya. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran melalui Zoom, berdiskusi dengan Bu Ima, setelah menyaksikan video pembelajaran nanti dan PowerPoint materi, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi yang pertama mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian mampu mengidentifikasi informasi pokok atau gagasan umum dalam teks eksplanasi, dan kemudian menyimpulkan isi informasi dari teks eksplanasi ya. Nah, tentunya teks eksplanasi ini ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tidak lepas dari kejadian atau peristiwa fenomena alam yang kita lihat dalam kehidupan kita ya. Contohnya tadi hujan, banjir, petir. Itu tidak lepas dari kehidupan kita. Jadi tentu teks eksplanasi ini perlu kita untuk pelajari. Baik. Untuk penilaiannya nanti kita akan memberikan teks eksplanasi. Nanti kalian berarti mengidentifikasi informasi atau gagasan
kehidupan kalian dalam pembelajaran, kemudian bagaimana cara kalian, ya. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan disimak video tentang proses terjadinya hujan yang akan Bu Ima share berikut ini ya. Silahkan disimak dengan baik. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Tadi, siapa yang tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Ya, siapa yang bisa menceritakan? Bagaimana proses terjadinya hujan? Ya, siapa? Danau ya, kemudian menguap karena ada dengan bantuan matahari ya, kemudian air menguap ke udara. Nah, menujulah langit. Setelah di langit bantu udara, maka air terurai
luapan air tersebut berubah menjadi awan, dan awan kemudian berkumpul. Nah, karena tekanan atmosfer jadi semakin dingin, maka gunung tersebut semakin berat ya. Jadi maka terjadilah hujan. Ya. Nah, dari video tersebut coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks eksplanasi? atau fenomena baik alam, sosial maupun kebudayaan. Siapa yang menjawab? Bagaimana Oh, Nurliana ya. Nurliana, apa tadi teks eksplanasi Nurliana? teks yang menjelaskan atau menginformasikan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena baik alam, sosial maupun kebudayaan. Ya, teks yang menceritakan suatu fenomena alam atau peristiwa atau fenomena alam, kemudian apa? Kejadian sosial ya, peristiwa sosial ataupun budaya. Jadi tidak hanya fenomena alam. Kalau fenomena alam contohnya apa tadi? Apa? Hujan, Contohnya suara petir, banjir, tsunami, ya. Kemudian yang sosial itu ada unjuk rasa, juga suatu peristiwa dijadikan sebagai teks eksplanasi. Ya. Dari video tadi, coba ada yang bisa menyimpulkan kira-kira ciri-ciri dari teks eksplanasi itu yang bagaimana? Berarti ya kira-kira, oh ternyata kalau eksplanasi itu seperti ini, berarti teksnya nanti kemungkinan seperti ini ya. Ada yang bisa menjelaskan? Tadi kan bersifat hujan. informatif. Nah, tentunya teks eksplanasi yaitu bersifat informatif karena teks tersebut memberikan informasi. Contohnya tadi video tadi ya, ini bukan dalam bentuk video tadi ya, masih bentuk teks ya, atau masih video. Nah, video tersebut tentunya memberikan informasi. Jadi teks eksplanasi itu bersifat informatif. Tadinya kita tidak tahu kalau terjadi hujan, kita jadi tahu sebab membaca teks eksplanasi. Kemudian apa kira-kira? Tidak apa-apa, Informasi sudah. fakta. Berisi informasi fakta ya. Tentunya hujan itu fakta atau hanya sekedar opini, pendapat? Fakta karena benar-benar terjadi ya, benar-benar terjadi, tidak hanya pendapat, itu namanya bersifat fakta. Jadi sudah bagus sekali, berdasarkan video kalian sudah bisa menyimpulkan pengertiannya, ciri-cirinya ya. Untuk lebih jelasnya, berikut Bima akan membagikan PowerPoint yang berisi materi teks eksplanasi ya. Mari kita simak bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Sudah muncul? Nah, ini adik kita mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan dan isi secara tertulis. Di sini akan kita bahas pengertian dari teks eksplanasi, kemudian ciri-ciri teks eksplanasi dan pokok informasi atau gagasan umum dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, teman-teman kalian
atau fenomena baik alam, sosial maupun budaya. Jadi baik alam, sosial maupun budaya. Garis bawah ya. Alam, contohnya hujan, petir, kemudian ada banjir. Kalau yang di Aceh itu apa? Peristiwa alam apa? Fenomena alam di Aceh? Tsunami. Kemudian ada lagi kemarin yang terjadi baru-baru ini ada gempa bumi. Ya, itu termasuk fenomena alam. Ada yang bisa memberikan contoh lain berkaitan dengan fenomena alam? Gunung api meletus. Apa lagi kira-kira? Tanah longsor. Nah, fenomena-fenomena tersebut dapat kita buat menjadi sebuah teks eksplanasi, yaitu berupa fenomena alam. Kemudian untuk sosial, contohnya ada unjuk rasa, ada sampah. Ya. Sampah itu termasuk dalam permasalahan di bidang sosial di masyarakat. Ya. Kemudian untuk budaya, ada reog, ponorogo. Kemudian apa lagi? Apa? Alat musik. Ada jenis-jenis tarian ya. Kalau di Jawa misalnya jaipong, berarti termasuk dalam eksplanasi budaya. Jelas dari pengertian teks eksplanasi? Kita lanjut. Ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, seperti yang dijelaskan Vicky tadi, bersifat informatif ya. Bersifat informatif itu berarti yang bagaimana, Rohmah? Informatif berarti teks eksplanasi tersebut memberikan apa? Informasi. Karena setelah membaca teks kita dapat mendapatkan informasi ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari teks eksplanasi itu memiliki struktur teks. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Fenomena apa yang akan dibahas dari pernyataan umumnya, pendahuluannya, kemudian rangkaian kejadiannya, prosesnya, bisa kronologis urutannya atau sebab akibat. Kenapa sih kok bisa terjadi banjir? Dari prosesnya, kemudian ada sebabnya, ada akibatnya, ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada ulasan atau simpulan dari teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang ketiga yaitu berisi informasi fakta. Fakta itu bagaimana berarti Nurdiana? Fakta itu informasi yang nyata. Benar-benar terjadi, tidak hanya karena belaka ya. Jadi benar-benar terjadi. Kemudian ciri-ciri yang terakhir itu berisi informasi ilmiah. Ilmiah itu apa sih Bu? Ilmiah itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan ya. Tidak hanya karangan, berbeda dengan cerpen, berbeda dengan novel, ya. Paham? Paham. Nah, sekarang coba dibaca teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi. Gempa bumi termasuk apa? Fenomena apa? Alam, sosial, atau budaya? Alam. Ya, silahkan dibaca dulu, dipahami ya.
isi informasinya apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Setelah membaca teks eksplanasi gempa bumi, informasi apa yang kalian dapatkan? Proses terjadinya gempa bumi. Proses terjadinya gempa bumi. Ada yang lain? Macam-macam gempa bumi. Gempa bumi terjadi Macam-macam gempa bumi. Asrama, gempa bumi terjadi karena gempa bumi terbagi menjadi dua, yaitu gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Ya, bagus. Semua sudah mengumpulkan pendapatnya ya. Untuk mengetahui simpulan isi dari teks eksplanasi, yang pertama kita harus mengetahui pokok informasi dari masing-masing paragraf ya. Kita cari dulu pokok-pokok informasinya per paragraf. Nah, simak seperti penjelasan berikut. Nah, kita cari dulu gagasan umum. Apa sih itu gagasan umum atau gagasan pokok atau pikiran utama? Ada yang tahu? Topik yang mendasari sebuah teks. Topik yang mendasari sebuah teks ya. Bagaimana caranya? Nah, langkah-langkah menentukan gagasan teks. Bacalah teks dengan cermat. Temukan kalimat utama tiap paragraf. Baru kita bisa menyimpulkan gagasan umumnya melalui kalimat utama. Seperti yang kita ketahui, dalam sebuah paragraf itu ada kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Dan letak kalimat utama bisa di awal, bisa di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Ada yang masih ingat kalau kalimat utama yang di awal paragraf disebut dengan paragraf apa? Ada yang bisa menjawab dari teks gempa bumi ini? Paragraf 1, kalimat utamanya yang mana? Ya, benar sekali ini. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Kemudian yuk simpulkan, cari gagasan umum atau kalimat utamanya dari paragraf kedua. Kalimat utamanya yang mana? Gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua. Kalimat utamanya berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa Dan vulkanik. Pintar ya. Kemudian paragraf yang ketiga, kalimat utamanya yang mana? Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim ya. Nah, dari kalimat utama yang kita temukan dapat kita simpulkan. Nah, berarti yang pertama simpulannya itu pengertian gempa bumi. Kemudian paragraf yang kedua apa? Penyebab terjadinya gempa bumi ya, berdasarkan penyebabnya itu kan ada dua, berarti intinya apa? Jenis-jenis gempa bumi ya. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga intinya tentang apa? Gempa dapat terjadi kapan Waktu terjadinya gempa bumi.
baca tadi benar ya jawaban kalian ya. Paragraf ke-1, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Kemudian yang paragraf kedua, paragraf ke-1, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Paragraf yang kedua, berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Paragraf yang ketiga, gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim ya. Nah, dari gagasan umum ini kita simpulkan isi informasinya. Yang pertama, paragraf 1 tadi berarti pengertian gempa bumi. Paragraf 2, jenis-jenis gempa bumi ya. Dan paragraf yang ketiga, waktu terjadinya gempa bumi. Maka dapat kita simpulkan berita informasi dari teks tersebut adalah gempa bumi berasal dari dasar bumi dan terjadi tanpa mengenal waktu. Paham? Paham? Paham. Ada yang ingin bertanya? Paham. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak ada yang ingin bertanya, berikut Bima akan mengirimkan lembar kerja peserta didik. Nanti di situ ada teks yang berjudul kekeringan, berarti termasuk fenomena alam ya. Nah, silakan nanti dikerjakan, dianalisis seperti contoh tadi. Ya. Setelah itu kalian simpulkan isi informasi dari teks tersebut. Bima tunggu waktu paling akhir mengerjakan. Ada yang bertanya? Tidak ada. Nah, baik. Kalau sudah jelas, coba Bu Ima mau bertanya. Nurliana, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan atau menginformasikan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena baik alam, sosial maupun kebudayaan. Ya. Coba Rohmah diulangi pengertian teks eksplanasi. Ya. Rohmah, coba diulangi. Widi, coba diulangi, Widi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi, teks yang menjelaskan atau menginformasikan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena baik alam, sosial maupun budaya. Benar sekali. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi suatu kejadian atau peristiwa fenomena alam maupun alam maupun budaya maupun sosial atau terbalik tidak apa-apa ya. Kemudian Casanova, silakan jelaskan ciri-ciri dari teks eksplanasi yang kamu ketahui. Bersifat informatif. Ya, bersifat informatif. Kemudian lagi ya. Benar-benar terjadi atau tidak? Ya, Ya, kalau benar terjadi berarti bersifat apa?
bersifat fakta. Fakta. Betul. Terus apa lagi? Eh, Ada yang bisa membantu? Nurliana, coba Nurliana. Kasanova dibantu lagi yuk. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-cirinya Ya. ciri-ciri eksplanasi satu Informatif. struktur teksnya satu penyajian pemetaan rangkaian kejadian Kemudian, kemudian berikut informasi fakta ya. berisi informasi Bersifat ilmiah. Baik, saya kira kalian sudah paham semua tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian apa tadi yang sudah kita pelajari selain pengertian dan ciri-ciri? gagasan pokok Gagasan pokok atau gagasan umum untuk menemukan informasi ya. Baik, untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar meringkas teks eksplanasi. Ya, silakan dipersiapkan nanti dipelajari buku paketnya dibaca tentang meringkas teks eksplanasi ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita selalu tetap bisa mengikuti pembelajaran ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Apa protokolnya? Memakai masker mencuci tangan ya, mencuci tangan ketika kita keluar rumah ya, karena ini sudah new normal, tapi kita tetap harus berhati-hati agar kita bisa terhindar dari virus ya. Baik, tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.